Jadi mereka bukan mencintai Tuhan secara pribadi, melainkan hanya menyukai berkat-berkat Tuhan dan kemudian merancang satu rumusan meminta berkat Tuhan dengan membangun teologi kemakmuran. Saya yakin seharusnya bukan seperti demikian. Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita tiba pada serial yang ke-18 di dalam pembahasan kitab Matius dengan tema Kebenaran Ahli Taurat dan Orang-orang Farisi. Kita baca bersama nats dari Matius 5 ayat 20. Saya bacakan untuk kita semuanya. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Matius 5 ayat 20. Saat Yesus bersiap untuk membandingkan kebenaran kerajaan surga dengan interpretasi tradisional dan penerapan hukum Taurat, Dia melakukannya dengan peringatan yang keras bagi mereka yang akan memasuki kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Untuk menghargai dan menerapkan apa yang Yesus katakan, mungkin akan membantu jika pertama-tama diperiksa, yakni kebenaran para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka dikenal dengan perkataan tetapi tidak melakukan. Meskipun mereka sering mengajarkan kebenaran, mereka tidak sering mempraktikkan apa yang mereka khotbahkan. Dari mereka, banyak orang tua mendapatkan pepatah, lakukan apa yang saya katakan, bukan seperti apa yang saya lakukan. Jadi ini sudah menjadi semacam pepatah sindiran bahwa kalau kita tidak melakukan apa yang kita katakan, jadi itu sama seperti orang Farisi ataupun seperti ahli Taurat. Mereka dikenal melakukan hal-hal yang harus dilihat oleh manusia. Mereka senang mengenakan pakaian keagamaan yang memisahkan mereka dari orang lain dan senang dengan tempat dan gelar kehormatan. Apakah ini terdengar seperti para pemimpin agama saat ini? Apakah ini mencerminkan karakter kita yang suka mencari penghargaan yang sia-sia ataupun gelar kehormatan yang hanya berlaku di dunia fana ini saja? Saudara, hati-hatilah jangan kita terjebak ke dalam kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka diketahui telah mengabaikan bagian dari hukum Allah. Dalam kasus mereka akan menekankan hal-hal yang lebih ringan dari hukum sambil mengabaikan perintah yang lebih berbobot. Atau seperti yang akan kita katakan pada hari ini, mereka mengambil jurusan anak di bawah umur. Jadi artinya begini, dia memperlakukan hukum kepada orang lain begitu keras, sedangkan untuk diri sendiri dia terapkan hukum yang sangat ringan, penuh dengan excuse dan alasan, sehingga dia tidak menuntut dirinya sendiri untuk melakukan perintah yang mereka khotbahkan. Mereka dikenal menjadi pecinta uang, seperti yang dikatakan di dalam Lukas 16 ayat 13-15, Mamon adalah Tuhan mereka, meskipun mereka akan dengan cepat menyangkalnya dan mencoba untuk membenarkan diri mereka sendiri di hadapan manusia. Apakah ini terdengar seperti pengkhotbah kemakmuran yang kita lihat dan kita dengar hari ini? Mereka yang hidup tidak mengandalkan Tuhan tetapi mengandalkan
Tuhan yang selalu memberi berkat. Jadi mereka bukan mencintai Tuhan secara pribadi, melainkan hanya menyukai berkat-berkat Tuhan, dan kemudian merancang satu rumusan meminta berkat Tuhan dengan membangun teologi kemakmuran. Saya yakin seharusnya bukan seperti demikian. Kita harusnya mencari pribadi Tuhan, mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Maka yang lain itu hanyalah bonus yang akan Tuhan tambahkan. Jadi bukan semata-mata menginginkan kekayaan lahiriah, kemudian baru ada embel-embelnya mencari Tuhan. Tidak demikian seharusnya sebagai orang-orang yang percaya. Begitulah tingkat kebenaran para ahli Taurat dan orang Farisi sebagai suatu kelompok. Tidak semua ahli Taurat dan orang Farisi bersalah atas hal-hal seperti itu. Misalnya Nikodemus, dia adalah seorang yang mencari kebenaran, bertemu dengan Kristus, mendengarkan pengajaran Kristus, dan mau hidup di dalam pengajaran yang telah Tuhan berikan kepadanya. Mengapakah kebenaran kita harus melebihi para ahli Taurat dan orang Farisi? Karena kebenaran kerajaan surga menuntut lebih banyak daripada itu. Kebenaran kerajaan surga, kita belajar di dalam khotbah di bukit. Kita tidak bisa mengatakan iya, tetapi tidak melakukan, karena Tuhan Yesus sering memperingatkan, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan yang akan masuk di dalam kerajaan surga, tetapi adalah mereka yang melakukan kehendak Tuhan. Kita tidak bisa melakukan sesuatu hanya untuk dilihat oleh manusia saja, karena Tuhan melihat hati kita, bukan melihat rupa kita. Kita tidak bisa mengabaikan perintah apapun dari hukum Tuhan. Kita harus takluk dan tunduk kepada perintah dan hukum Tuhan. Kita tidak bisa menjadi pecinta uang. Uang memang kita butuhkan di dalam hidup kita, tetapi uang bukanlah Tuhan. Jadi Tuhan kita itu adalah Tuhan Allah yang hidup, Tuhan Yesus. Dialah yang akan memberkati kita dengan segala kelimpahan. Jadi jangan menjadikan uang yang sebagai alat itu untuk menjadi Tuan dan Tuhan di dalam hidup kita. Ini harus menjadi peringatan bagi siapapun yang berpikir mereka bisa menjadi orang Kristen yang setia. Gabungkan pengakuan iman mereka dengan perbuatan yang sesuai seperti kata Rasul Yohanes. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi seharusnya demikian. Jadi tidak hanya pintar dan fasih berbicara, tetapi juga terampil di dalam melakukan perbuatan kasih. Jaga agar kehidupan pribadi konsisten dengan penampilan dan profesi publik kita. Setiap diri kita punya profesi, jagalah itu dengan penuh kehormatan dan jangan berlaku munafik. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Jadi kalau hari ini Tuhan memberikan kita pekerjaan, kerjalah dengan sejujur-jujurnya. Tidak ada manipulasi, tidak ada dusta, tidak ada konspirasi yang menjatuhkan, karena tidak ada rahasia yang tidak akan dibongkar oleh Tuhan. Berusahalah dengan tekun untuk mengambil semua yang Yesus perintahkan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jaminan Tuhan Yesus ini melampaui asuransi manapun yang ada di muka bumi ini, tanpa kita harus membayar premi bulanan setiap bulannya dengan uang kita. Cukup kita bersandar dan taat kepada firman-Nya saja. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes 8 ayat 31-32. Yang berikutnya, tetap bebas dari godaan materialisme, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. 1 Timotius 6 ayat 9-10. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya.
Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. 1 Yohanes Pasal 2 ayat 15 sampai 17. Alangkah indahnya pengajaran Yesus yang mengajarkan kita untuk melakukan kehendak Bapa yang mempunyai manfaat abadi, yang tidak hanya percuma terbuang di dunia ini saja, tetapi berlaku sampai di kekekalan. Kesimpulannya, tanpa pertanyaan, kebenaran kita sebagai warga kerajaan harus melebihi ahli Taurat dan orang Farisi. Tapi bagaimana kebenaran kita bisa konsisten dengan apa yang dituntut oleh Raja kita, yakni Yesus Kristus? Itu hanya dimungkinkan karena anugerah Tuhan, di mana belas kasihannya memberikan pengampunan kepada mereka yang di dalam Kristus, di mana kekuatannya memungkinkan untuk hidup sesuai dengan kebenaran kerajaan surga. Dalam pelajaran kita berikutnya, kita akan mulai memperhatikan berbagai teladan Yesus memberikan kebenaran kita harus melebihi para ahli Taurat dan orang Farisi. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, betapa indahnya ajaran agung dari Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kita untuk melakukan kehendak Bapa, karena itu adalah investasi abadi kita yang berlaku hingga kekal. Kita tidak perlu membayar premi-premi kita tiap bulan, tetapi kita hanya berkomitmen untuk melakukan dan mengikuti perintah-perintahnya. Kiranya kita terus bertumbuh dan menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Shalom.